Luruskan dulu. Ini desain industri kita yang ngadu ke pengadilan. Tapi dasar kita mengadu ke pengadilan karena ada saya perbaiki. Tapi didasari pengaduan ke Mabes Polri dan Polda. Jadi ceritanya itu, Polda memeriksa kita, panggil kita, Mabes panggil kita. Seolah-olah kita meniru desain dia, ya kan? Ternyata sesungguhnya tidak, karena dia mengadu secara pidana sesuai undang-undang 31 tahun 2000 pasal 38 yang pihak keberatan boleh memohon supaya sertifikat yang dimiliki Ruben atau siapapun lah, ya, tutup pintunya, dibatalkan. Maka saya ajukan pengaduan ke pengadilan. Ternyata tanggal 8 yang lalu berhasil dibatalkan. Itu ceritanya. Kita tidak pernah memulai, ingat. Tapi kita ngadu baru kita gugat. Itu ceritanya masalah desain industri. Jadi jangan keliru. Kita menggugat dia, enggak. Kita gugat dia betul, tetapi berawal dari pengaduan dia ke polisi. Klien saya diperiksa di polisi, pengadilan. Karena masalah ini masalah perdata. Ya, tanggal 8 sudah memutuskan. Satu, menyatakan sertifikat desain industri atas nama Ruben Onsu dibatalkan demi hukum. Karena tidak mengandung kebaruan atau novelty. Jadi ceritanya gitu. Desain industri sertifikatnya bisa diberikan apabila pengacu desain itu, pengacu pemohon sertifikat itu memiliki desain yang baru. Kalau ini buku, orang lain lagi bikin buku yang sama, ya nggak bisa didaftarkan. Itu tadi yang ditanya kan kotak kemasan makanan. Coba ambil bukti kita itu. Kalau kamu makan bakmi atau makan apa, ada kotak itu kan. Nah, kotak itu walaupun namanya public domain, seharusnya kotak ada public domain. Iya. Ya tahu. Tapi kalau divariasikan sesuatu menjadi baru kan. Nah, ternyata kotak kita yang sudah ada bensu, nah bensu kan milik kita. Kita kan sudah menang. Iya. Tapi dia punya kotak pakai bensu. Dia ngadu kita ke polisi, seolah kita, seolah kita meniru dia punya. Yang kita pakai meniru dia punya. Padahal kita duluan pakai. Kita pakai, nah ini punya dia. Nampak? Ya, ini punya dia. Ini punya kita. Ya? Beda ya. Beda sekali sih, enggak menyerupai sih. Mirip. Oke, ini dia nih kita. Nah, dia menggunakan ini, mengadu ini di polisi. Soalnya kita meniru ini. Pidana loh ini. Kalau betul-betul orang yang nggak tahu sejarahnya. Ternyata ini dipakai sejak 17 April 2017. Ini baru didaftarkan tanggal berapa? September ya? Tahun? Kali ini duluan. Kenapa bisa keluar? Memang bisa keluar. Kalau waktu itu belum ada orang komplain. Tapi kalau ada orang komplain bisa membuktikan, ya tahu?
Iya. pasti ini kalah walaupun ada perlindungan negara. Ini juga Lebih dapat dulu. lebih dulu. Ini ceritanya. Pertama sudah menjadi bahasa umum tanggal 17 April 2017 kita pakai ini. Outlet kita pertama pakai ini. Bentuknya ini. Itu dasarnya. Karena Undang-Undang 31 tahun 2000 pasal 2 itu menyatakan kebaruan itu adalah syarat utama dalam suatu desain industri. Kebaruan harusnya tidak boleh, karena di dalam hukum asasnya satu merek memang dikuasai satu brand monopoli. Itulah perlindungan. Mana bisa produk dua orang satu merek, nggak pernah ada terjadi kecuali lisensi. Hak yang melakukan penelitian nanti. Saya tidak boleh mengatakan boleh, tidak boleh. Ya, saya menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya itu sudah pasti tidak boleh. Tergantung siapa yang nafsir. Saya belum terima putusannya. Bunyi putusan sudah saya dengar, pernah baca terbuka untuk umum. Ya, menyatakan itu tidak sah. Nah, nanti setelah ada baru kita action. Biasanya, ya, putusan itu kan diserahkan ke kita, juga putusan itu diserahkan ke Ruben, dan lebih utama lagi diserahkan kepada Kumham bahwa ini tidak boleh dipakai. Tapi itu pada saat setelah inkrah. Kalau yang ini ya, setelah inkrah putusan tetap. Ini kan belum, ya tak? Nanti setelah inkrah kita tunggu aja kan. Lama persidangan kan baru 3 bulan, 90 hari sudah tahu kok. Melakukan kasasi. Kalau tidak ya berarti tidak. Pernyataan? Belum ada pernyataan, Pak. Belum. Saya itu slow aja. Karena sikap clean saya itu mempunyai satu pegangan bahwa yang benar itu tak benar. Iya, paling-paling sikap saya melanjutkan omongannya. Ya, kita bersyukur, berterima kasih ternyata hukum di Indonesia ada kepastiannya, ada keadilannya. Ya. Sudah final. Menang ya. Kasasi pun juga yang menang. Sudah kekuatan hukum tetap. Mestinya satu, Ruben dengan ikhlas turunkan, ya tak? Atau mestinya Kumham ingat ya, membatalkan, mencoret merek itu dari daftar merek yang ada di sana. Saja taruh dulu. Yang saya tahu tidak begitu. Dia mesti turun. Karena waktu pun sudah sampai. Kumham kenapa tidak saya nggak ngerti. Yang saya sayangkan dan saya sesalkan gitu. Padahal kemarin tanggal 8 juga Kumham sudah mendapatkan, tanggal 31 Kumham sudah dapat peringatan supaya itu daftar mereknya itu dicoret dan dibatalkan. Tanggal 8 dipanggil ke pengadilan, Kumham juga nggak datang. Saya nggak ngerti maunya Kumham gimana. Ini kedua, saya dengar tanggal 15 dipanggil juga untuk diperingati, ini segera diselesaikan coret. Ini Kumham belum melakukan, mau gimana? Saya yakin Kumham akan melakukan. Masa pemerintah sendiri nggak mau patuh dan taat pada hukum? Kan nggak bisa. Ya, mestinya tanpa amani peringatan dari pengadilan, Ruben udah turun sendiri lah. Mestinya kalau etika tempe. Tapi saya yakin seharusnya dia begitu. Tapi nyatanya belum nampak. Seorang artis kok, orang populer kok mau begitu.
sikap melawan. Iya. Tidak mematuhi. Ya kita tunggu dulu, kan masih ada waktu bagi dia. Kan dia harus menunggu juga putusan pencoretan dari Kumham. Dia kan masih boleh menunggu. Tapi kalau sudah dicoret dari Kumham, dia nggak turun kan, ya melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum, itu bisa dipidana kan. Nah, kerugian dari sejauh ini dari moral dan material sendiri Maksudnya moral banyak kita rugi, tapi kita nggak seperti apalah, kita slow aja, pelan, karena kita ini orang dagang dan kita merasa tidak terlalu pengaruh juga, tapi aturan ya harus dijalankan. Buktinya dia banyak online, kita juga banyak, ya dah. Kalau klaim kami marketnya stabil kok, malah jauh lebih baik. Baru orang tahu, tuh ternyata yang asli ini, ya dah? Yang benar ini. Mau cerita dia asli nggak asli terserah, silakan. Tapi putusan hukum menyatakan ini yang pertama, ya kan? Kita tidak punya sikap atau perilaku yang begitu balas dendam, nggak ada. Kita mau lihat dulu nanti bagaimana kondisi yang terjadi. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan enggak. Kita melihat situasi di mana. Ya tak? Pokoknya kita tidak punya tujuan yang tidak. Nah, anda yang dengar dari lapangan gimana kata Ruben maupun pengacaranya, kenapa dia tidak turun, kenapa, gimana? Saya juga ingin tahu. Ya saya sih mengharapkan kita jiwa besar aja lah. Sejak semula komitmen kita kan jiwa besar. Kalau saya kalah, saya turun. Kalau saya menang, maunya Ruben juga turunkan lah merek itu. Jangan pakai alasan-alasan yang nggak masuk akal. Itu aja pesan saya. Kalau masih artinya ragu, mau berbincang-bincang dengan saya masalah ini, silakan. Waktu dan tempat saya ada kok. Kalian pernah saya tolak kan, enggak kan? Mau ketemu silakan. Saya pantang menolak karena saya juga wartawan kan. Ya. Tadi jangan ngomong. Bentar, Pak.